Bab 214. Bertarung. Serigala melolong tidak terus meremehkan musuh kali ini, tubuhnya sedikit gemetar dan kembali ke wujudnya, kaki depannya sedikit menekan, dan segera, tubuhnya yang besar melesat lurus ke arah warrior yang. Kecuali beberapa monster hitam, sebagian besar metode serangan monster hitam lurus ke depan, meskipun sedikit lebih sederhana, harus dikatakan bahwa itu masih sangat efektif untuk manusia. Tentu saja, ada juga beberapa monster hitam yang berbakat dalam kemampuan bertarung. Melihat serigala melolong menabraknya, warrior yang menjadi sedikit serius, tidak peduli bagaimanapun, kekuatan makhluk di depannya ini masih sangat bagus. Jika dia tidak meningkatkan kekuatannya hari ini, jika dia ingin mengalahkan lawan, takutnya dia harus mengeluarkan semua kartunya. Sekarang dia tidak membutuhkannya lagi, kekuatannya baru saja meningkat, dia bisa menggunakan lawan untuk latihan. Warrior yang mengendurkan tangannya, dan pedang invisible melayang di udara. Pada saat yang sama, pada kedua tinjunya, cahaya keemasan memancar. Ketika serigala melolong datang kepadanya pada jarak beberapa meter, kaki warrior yang menekuk, dan kemudian dengan menekan tanah, tubuh terangkat, dan di udara, energi hitam mengalir ke dalam sepatu angin, menghentak-hentak di udara, dan kemudian mengayunkan tinju kanannya ke kepala serigala melolong. Pada saat yang sama, pedang roh ungu di langit berubah menjadi cahaya ungu dan melesat ke arah serigala melolong. Tentu saja, pedang invincible juga tidak diam, dan melesat ke arah serigala melolong dalam lintasan yang tak terlihat. Perbedaan antara bentuk tubuh warrior yang dan bentuk tubuh serigala melolong tidak diragukan lagi sangat besar, tetapi perbedaan kekuatannya tidak terlalu besar. Bang! Warrior yang dan serigala melolong menabrak satu sama lain dengan ganas. Begitu satu manusia dan satu serigala bersentuhan, mereka dengan cepat berpisah. Dan pada saat berpisah, ada dua bekas darah lagi di tubuh serigala melolong, yang disebabkan oleh pedang roh ungu dan pedang invincible. Satu orang dan satu serigala baru saja berpisah, dan mereka bertemu lagi. Di lapangan, pedang roh ungu terus berkilauan di sisi serigala melolong. Setiap kali pedang roh ungu melintas, itu akan membawa bekas darah pada serigala melolong. Seperempat jam kemudian, satu manusia dan satu serigala berpisah, dan satu manusia dan satu serigala tidak menyerang satu sama lain kali ini. Pada saat ini, ada banyak noda darah di tubuh serigala melolong, dan itu menakutkan pada pandangan pertama. Warrior yang memandang serigala melolong yang penuh dengan luka, dan kemudian berkata, "Serigala melolong, masih perlu terus bertarung. Aku bisa menembus pertahanan kamu, kamu tidak memiliki keunggulan lagi." Tubuh serigala melolong gemetar, kembali ke wujud asli, memandang warrior yang, dan berkata, "Manusia, aku harus akui, kamu benar-benar kuat, tetapi kamu ingin aku menjadi bawahanmu. Ini tidak mungkin, kamu yang paksa aku." Setelah kata-kata itu diucapkan, tubuh serigala melolong bergetar lagi dan langsung berubah bentuk lagi. Wow! Serigala melolong yang kembali ke wujud aslinya pun mengangkat kepalanya dan melolong panjang, hanya terlihat tubuhnya tiba-tiba membesar. Tubuh serigala melolong menjadi lebih besar dan lebih besar, dan sisik di tubuhnya menjadi semakin tebal. Noda darah di tubuh itu pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak hanya itu, warrior yang terkejut menemukan bahwa di kedua sisi punggung serigala melolong, sepertinya ada sesuatu yang terlepas keluar dari armor. Segera, dalam tatapan ngeri dari warrior yang, sepasang sayap hitam besar keluar dari belakang serigala melolong. Tidak hanya itu, tubuh serigala melolong saat ini setidaknya sepertiga lebih besar dari sebelumnya.
Setelah melihat ini, kelopak mata warrior yang berkedut, trik apa yang dilakukan serigala melolong ini? Wow! Serigala melolong mengangkat kepalanya dan melolong panjang, mulut besarnya menyembur ganas ke arah warrior yang, dan segera, terlihat bilah cahaya energi putih yang panjangnya 6 kaki dan lebarnya 3 kaki ditembakkan pada warrior yang. Pupil mata warrior yang menyusut, tinju kanan dengan cahaya keemasan membentur bilah cahaya energi ini. Bang! Ledakan energi terdengar di lapangan, bilah cahaya menghilang, tetapi warrior yang mundur belasan langkah di bawah gelombang udara ini, dan di tangan kanannya bahkan ada noda darah. Melihat noda darah di tinjunya, ekspresi warrior yang menjadi serius untuk pertama kalinya. Dengan melambaikan tangan kanannya, pedang roh ungu terbang ke tangannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi dengan makhluk di depannya ini, dia tahu sedikit bahwa makhluk ini tiba-tiba menjadi lebih kuat, bahkan sangat kuat. Satu pukulan gagal melukai warrior yang secara serius, dan kedua mata serigala melolong yang sebesar kepalan tangan pun menunjukkan cahaya ganas, sayap hitamnya dikepak, dan tubuhnya yang besar tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang dengan ganas menembak warrior yang. Itu begitu cepat, pupil mata warrior yang pun menyusut ekstrim, karena dia tidak bisa menghindari kecepatan lawan. Karena tidak berdaya, warrior yang menghunus pedang tanpa berpikir lagi. Bang! Warrior yang merasakan lengannya mati rasa dengan parah, dan seketika itu juga, sebuah kekuatan besar datang dari pedang roh ungu, menyebabkan dia menghentakkan kakinya ke tanah dan mundur dengan keras. Setelah menggosok tanah dan mundur hampir 10 kaki, warrior yang berteriak, kaki kanannya terbanting ke tanah, dan tubuhnya yang mundur pun berhenti. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, dan energi hitam di dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Gelombang energi hitam muncul seperti gelombang di pedang roh ungu tangan kirinya. Saat energi hitam terus mengalir, pedang roh ungu meledak lagi dengan cahaya ungu dan cahaya keemasan. Suara dengungan pedang semakin bergema di lapangan, dan pada saat yang sama, jiwa pedang level kedua juga mengurung ke arah serigala melolong. Merasakan tekanan dan pengekangan jiwa pedang warrior yang, serigala melolong mengangkat kepalanya dan mengaum panjang. Aura menakutkan muncul dari tubuhnya, melawan jiwa pedang warrior yang. Selain itu, sepasang sayap gelap di belakangnya juga dikepakkan dengan kencang. Seiring kepakan sayap, gelombang angin kencang menyebar, dan tanah di sekitar serigala melolong tiba-tiba terbelah. Warrior yang mengangkat kepalanya sedikit, memandang serigala melolong, dan berkata, "Serigala melolong, kali ini, kita akan memutuskan pemenangnya." Serigala melolong panjang dan melompat ke depan. Tubuh besarnya langsung berubah menjadi garis hitam dan menyerbu warrior yang, seolah-olah karena kecepatannya terlalu tinggi, sehingga pada saat ini, tubuh besar serigala melolong menjadi kabur. Dari posisi asli ke tempat yang dia lewati, ada bayangan. Tidak hanya itu, tanah tempat dia lewati seperti gempa bumi, terbelah satu demi satu, dan jurang dalam yang mencolok muncul di tempat. Untuk pertama kalinya, macan tutul ungu yang menyaksikan pertempuran memiliki sedikit kekhawatiran di matanya, dan cahaya ungu samar keluar dari cakarnya. Ekspresi warrior yang tidak berubah, namun tangan yang menggenggam pedang roh ungu itu sedikit tegang. Ketika dia merasakan aura mengerikan dari serigala melolong, warrior yang tiba-tiba menunjukkan tatapan kejam di matanya, menghunus pedangnya dan menebas. Patah. Secercah cahaya keemasan membumbung ke angkasa, dan di bawah dukungan energi hitam berwarna emas dan jiwa pedang tingkat kedua, tempat di mana pedang roh ungu warrior yang lewat, udara seketika pecah, dan suara ledakan energi di udara terus terngiang-ngiang di telinga warrior yang. Dalam tatapan cemas macan tutul ungu, pedang roh ungu warrior yang akhirnya bersentuhan dengan serigala melolong.
Segera setelah bersentuhan, ada sedikit keheningan, lalu segera bang! Sebuah suara keras terdengar di lapangan, dan angin kencang muncul di sekitar mereka berdua. Posisi di mana warrior yang dan serigala melolong berdiri runtuh seketika, dan satu orang dan satu serigala jatuh ke dalam. Tidak diragukan lagi bahwa pedang roh ungu warrior yang mematahkan pertahanan serigala melolong, tetapi tidak menyebabkan kerusakan fatal pada serigala melolong, karena luka pedang masih terlalu kecil untuk tubuh besar serigala melolong. Alasan warrior yang masih perlu menggunakan pedang adalah karena dia harus menghancurkan aura serigala melolong. Selama aura lawan menghilang, dia dapat memiliki kesempatan untuk menjatuhkan lawan. Ternyata jurus revisi di bawah dukungan jiwa pedang dengan mantap menghancurkan aura serigala melolong. Pada saat dia mematahkan pertahanan serigala melolong, warrior yang melempar pedang roh ungu melompat ke punggung serigala melolong, dan kemudian tinjunya jatuh ke punggung serigala melolong seperti tetesan air hujan. Pedang Invincible terus-menerus menusuk dan menikam serigala melolong. Tentu saja serigala melolong tidak akan menyerah begitu saja. Dia menabrakkan warrior yang ke tanah. Ketika tanah tidak dapat menabrak mati warrior yang, dia menabrakkan warrior yang ke dinding gunung. Setelah beberapa saat, seluruh arena hancur berantakan, dengan lubang yang dalam di mana-mana. Pada saat tertentu, serigala melolong berhenti tiba-tiba, karena pedang roh ungu dan pedang Invincible melintang di lehernya. Terlihat warrior yang berdiri di punggungnya, dan berkata dengan dingin, "Serigala melolong, jika kamu masih tidak mengakui kekalahan, aku akan memisahkan kepala dan lehermu. Kamu boleh coba lihat apakah lehermu keras atau pedangku keras." Warrior yang akhirnya bermain curang, karena macan tutul ungu baru saja memberitahunya kelemahan serigala melolong. Ya, kelemahan serigala melolong adalah lehernya, karena sisik di sekitar leher serigala melolong jauh lebih tipis dari tempat lain. Jika pedang warrior yang bergabung dengan jiwa pedang, tidak ada kesulitan untuk memotong leher lawan. Ada kesedihan di mata serigala melolong. Ya, dia dikalahkan oleh manusia. Pertahanan dan kecepatan yang dia banggakan tidak berpengaruh sama sekali di depan lawan. Tidak hanya manusia di punggungnya dapat dengan mudah menembus pertahanannya, pertahanan fisik lawan tidak jauh lebih lemah darinya. Dia tidak lain adalah kombinasi dari keunggulan manusia dan monster hitam. Jika umat manusia seperti orang di belakangnya ini, maka kerajaan monster hitam mungkin akan hancur. Meski begitu, sangat mustahil bagi elit serigala iblis berdarah monster dewa seperti dirinya untuk mengikuti manusia, biar mati pun tidak akan. Wow! Serigala melolong mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara rintihan, lalu menggosok pedang warrior yang dengan lehernya bersambung.